anfusakum wa antum tatlunal kitab. Ulang. Wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. afala ta'qilun. Ulang. Afala ta'qilun. Terus. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ulang. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Terus. alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim Wa annahum ilaihi raji'un. Dari pertama. Mulai. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Afala ta'qilun. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ayat 44 ya. Atamuruna nasa. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti? Ini ada pertanyaan. Ayat 40. Tadi 44, sekarang 45 ya. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. 46, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Jadi ayat yang ke-44 itu ada kalimat tanya yang dikenal di dalam tafsir ini dengan istilah istifham ingkari. Jadi pertanyaan yang mengingkari. Jadi tidak perlu jawaban. Atamuruna nasa. Wahai Bani Israel. Ini kan terkait dengan ayat sebelumnya ya. Hai Bani Israel, mengapa kamu nyuruh orang lain berbuat baik? Maksudnya nyuruh iman kepada Nabi Muhammad. Ayo iman kepada Muhammad. Watan sawana anfusakum, dan kamu melupakan dirimu sendiri, tidak iman. Nyuruh orang beriman tapi dirinya tidak beriman. Fala ta'murunaha, tidak menyuruh
dengan sungguh-sungguh untuk beriman, karena dirinya memang tidak beriman. Kamu nyuruh orang lain beriman kepada Nabi Muhammad, tetapi kamu sendiri tidak melakukannya. Wa antum tatlunal kitab, padahal kalian itu membaca Alkitab, maksudnya kitab Taurat, yang di sana ada keterangan tentang di akhir zaman akan ada seorang nabi, seorang rasul yang namanya Muhammad. Nah, ingat, nanti ada ancaman loh dari Allah ketika perkataannya menyalahi perbuatannya. Perkataannya ngajak beriman, tapi dirinya tidak melakukan. Di dalam ayat yang lain, jadi akan dimurkai oleh Allah orang yang hanya mengajak tetapi tidak mengamalkan. Ngajak sholat, dia enggak sholat. Itu maksudnya orang munafik atau fasik, Pak? Orang munafik itu kan berbeda antara kata-kata dan perbuatan, tuh diciri orang munafik. Jadi besar murka Allah bagi orang yang tidak mengamalkan, hanya bisa ngajak. Muncul pertanyaan, bagaimana dengan ustadz ngajak sedekah, ya? Tapi ustadznya nggak punya duit, nggak sedekah, dapat pahala nggak? Dapat pahala juga, ngajak, nganjurkan kebaikan, ya. Sementara dia tidak bisa melakukan. Kalau yang ini, ya, yang ini kan bisa melakukan, ngajak beriman kepada orang lain, dia juga bisa beriman, ya. Tetapi kalau ustadz berdakwah nganjurkan orang sedekah, belum tentu ustadznya mampu sedekah, apa lalu tidak dapat pahala? Dapat pahala, ngajak kepada kebaikan dapat pahala. Jadi tidak dihukum karena ngajak kebaikan. Dia tidak melakukan, kan dia nggak sanggup. Nah, disinilah. Jadi perintah Allah itu tidak akan membebani hambanya di luar kemampuan. Padahal amar ma'ruf nahi mungkar itu kan wajib hukumnya. Berdakwah, ya. Jadi berdakwah itu bukan tugas kiai, tugas seluruh umat Islam. Hanya ada yang punya kemampuan karena dia sudah mungkin banyak menguasai ayat Al-Quran, banyak menguasai hadis, sehingga ilmunya itu ya mesti disampaikan kepada umat menurut kadar kemampuannya. Jadi beda. Orang yang mampu dia ngajak sedekah, dia kaya terus nggak mau sedekah, berbeda, ya. Dia ngajak sedekah tetapi dia sendiri hanya cukup makan sehari-hari. Nah, kalau sedekah nanti ada yang kelaparan, gimana? Iya, penuhi dulu kebutuhannya sendiri. Nanti ada, alhamdulillah, ada lebihnya, kita bisa sedekah menurut kadarnya, ada kadar kemampuannya masing-masing. Terus dakwanya ngajak sedekah, pahala enggak? Tetap pahala. Jangan disalahpahami. Jadi ada ayat kabura maqtan innallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar murka Allah bagi orang yang hanya ngomong tapi dia tidak
melaksanakan. Tetapi harus dilihat dulu apa yang dia omongkan, kemampuan dia seperti apa. Ada orang yang ngajak sedekah dan dia mampu untuk sedekah. Tentunya bukan hanya ngajak, dia juga bersedekah. Dia ngajak bersedekah, ngajak orang lain, memberikan motivasi sehingga orang mau bersedekah. Sementara dia hanya bisa ngasih motivasi, mau sedekah nggak punya duit. Berbeda. Itu nggak dimurkai Allah, ngajaknya saja sudah mendapatkan pahala. Jadi dipilah-pilah, ya. Wa antum tatluna al-kitab. Nah, jadi kamu ngajak beriman kepada Muhammad sementara kamu sendiri tidak beriman, padahal kamu membaca kitab Taurat. Jadi ada ancaman Allah bagi orang yang perkataannya menyalahi perbuatannya. Afala taqilun? Apakah kalian tidak berpikir? Mikir nggak kamu gitu? Ngajak sholat, kamu sanggup untuk sholat, kok kamu nggak sholat? Ya, itu yang diancam oleh Allah itu. Dia mampu untuk sholat, ngajak sholat, tapi di sini nggak sholat. Beda tadi dengan yang ngajak sedekah, tapi sementara dia tidak sanggup untuk sedekah karena memang tidak punya. Berbeda. Bahkan dia berhak menerima sedekah karena memang tidak punya. Itu. Jadi maknanya kita harus sejalan antara perkataan dan perbuatan. Kecuali yang memang tidak mampu, tidak sanggup untuk melaksanakannya. Tapi mesti jujur, bukan pura-pura tidak sanggup. Jujur kepada diri sendiri. Sebab Allah itu tahu orang yang pura-pura tidak mampu padahal mampu. Allah tahu. Ini yang mesti mantapkan di sini, bahwa kita selalu dilihat oleh Allah. Lalu berikutnya apa? Wasta'inu, mintalah pertolongan dalam menghadapi segala macam persoalan. Minta pertolongan kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu mau minta pertolongan kepada Allah. Caranya mana? Doa. Berdoa. Jadi dagangan ini kepingin lancar. Satu, doa mohon kepada Allah. Dua, ikhtiar secara lahir. Apa? Ya promosi. Ya, perlu ada tim mungkin marketing, pemasaran. Ketiga, bahasanya yang santun, sopan, menyenangkan pelanggan. Kalau pelanggan sudah dengar kata-kata yang gak enak, nggak balik lagi, ya, nggak balik lagi itu. Jadi pelanggan itu yang suka datang, kita pandai-pandai juga ngatur bahasa sehingga mau datang lagi itu belanja di tempat kita. Jadi di samping berdoa ada ikhtiar, jadi promosi, terus akhlak yang baik. Itu kalau kita ingin mempengaruhi orang lain, tidak bisa dengan materi, tapi untuk cari simpati itu dengan wajah yang manis dan kata-kata yang menyenangkan. Walaupun orang dikasih makan tapi lihat mukanya sudah nggak enak, kata-katanya nggak enak, ya nggak ada simpati itu. Orang nggak tertarik. Bisabri, dengan bersikap sabar, meminta pertolongan kepada Allah.
Nah, berdoa pun mesti sabar. Minta pertolongan kepada Allah itu untuk doa saja mesti sabar. Untuk keluar kata-kata yang baik juga mesti sabar. Ketika ada barangkali pelanggan ini agak rewel nih nawarnya ini, ya. Nah, terus gimana? Ya kita pandai-pandai. Aku ini mau jualan supaya orang tidaklah lari, gitu. Jadi harus pandai-pandai mengatur bahasa dan mengatur sikap sehingga menyenangkan orang lain. Intinya apa? Akhlak, ya. Akhlak kita yang baik. Jadi menahan diri dari perbuatan yang tidak disukai orang. Menahan diri dari tutur kata yang tidak disenangi orang. Itu juga perlu perjuangan. Ketika orang yang kita hadapi keluar kata-kata yang tidak menyenangkan, bagaimana kita menyikapi? Jangan dilawan dengan kata-kata yang tidak menyenangkan juga. Itu akan muncul permusuhan. Susah. Ya sabar memang pahit. As-sabru kas-sibri murrun fi madhaqatihi lakin awaqibuhu ahla minal asali. Sabar itu bagaikan buah yang pahit. Apa buah yang pahit? Pare. Susah kita disuruh makan pare itu. Dibuat sayur juga kalau tidak pandai-pandai yang masak, pahitnya luar biasa. Tetapi dampak akan lebih manis dari madu. Jadi sabar itu bagaikan buah yang pahit, tapi akibat kita mau makan yang pahit, badan jadi sehat. Banyak jamu pahit, tapi lalu jadi sehat. Kemudian apa? Wassalah. Salat satu artinya adalah doa. Ya. Salat juga rahmat. Salat juga salawat. Bersalawat sama Nabi satu kali dapat 10 rahmat, dapat 10 ampunan, dapat 10 kenaikan derajat. Salat juga mempunyai arti apa? Gerakan, bacaan tertentu sesuai dengan tuntunan Rasulullah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Berarti salat seperti yang kita lakukan sehari-hari, seperti salat 5 waktu. Dan di dalam salat juga ada doa. Jadi dalam suatu riwayat kalau Rasulullah itu ada masalah yang merisaukan, langsung beliau salat itu, segera salat. Ambil itu terus salat. Ini salat sunnah. Salat sunnah boleh salat sunnah mutlak, ya. Iya. Atau salat sunnah wudu, ya. Jadi itu kebiasaan Rasulullah. Dan ada sebuah riwayat juga bahwa ayat ini diturunkan untuk orang Yahudi yang terhalang untuk beriman. Jadi kenapa tidak mau beriman? Karena tamak, rakus terhadap kedudukan. Sehingga diperintah untuk bersabar. Sabar di sini maksudnya apa? Puasa. Nah, jadi karena puasa itu dapat apa namanya? Dapat menghilangkan syahwat. Nah, sehingga
nafsu-nafsu ammarah, nafsu-nafsu yang menggiring kepada negatif akan lenyap dengan puasa. Tentu puasanya ikhlas karena Allah. Wassalat dan salat. Nah, salat ini juga bisa mendatangkan khusyuk, tunduk, taat, dan menghilangkan kesombongan. Ya, salat itu bisa menghilangkan kesombongan. Sombong itu apa? Sombong itu al-kibru batarul haq, menolak kebenaran. Ghamtun nas, meremehkan, merendahkan orang lain, sombong namanya. Ya. Jadi salat ini salah satu sarana untuk menghilangkan kesombongan, sarana untuk menentang ketaatan. Sombong disebut menolak kebenaran seperti apa? Kayak iblis disuruh hormat sama Adam, nolak dia, nggak mau. Itu sombong sama Allah. Kita ini ada Allah, solat, nolak solat, berarti sombong. Kata Allah, ud'uni, doalah kamu kepadaku. Nolak berdoa, berarti sombong sama Allah. Tuh. Jadi menolak kebenaran. Atau sombong juga menolak kebenaran-kebenaran yang ada dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an ada istilah-istilah yang sudah baku dari Allah. Ada apa? Mukmin, orang beriman. Muttaqin, orang yang bertakwa. Fasikin, orang-orang fasik. Munafikin, orang-orang munafik. Kafirin, orang-orang kafir. Itu istilah yang memang datang dari Allah. Enggak ada istilah yang lebih baik daripada istilah yang sudah dibuat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting istilah-istilah itu tidak digunakan untuk merendahkan orang lain, itu saja. Ya. Istilah-istilah itu sudah bagus, enggak ada istilah-istilah yang lebih baik dari istilah yang dibuat oleh Allah. Kafir ya kafir, mukmin ya mukmin, munafik ya munafik. Jangan kita mengingkari kebenaran ayat Al-Qur'an. Tetapi kebenaran Al-Qur'an jangan disalahgunakan. Jangan digunakan untuk meremehkan atau merendahkan orang lain. Itu saja yang penting. Wa innaha, dan sesungguhnya salat la kabiratun saqilatun, berat. Salat rasanya berat. Ya. Apalagi subuh. Ya. Mau ke masjid, berat ya. Yang suka bangunin subuh siapa? Mas Leo. Ke masjid kan? Ya, saya sering lihat yang bangunin suaminya duluan atau istrinya duluan? Istri. Bersyukurlah punya istri yang bisa ngajak ke surga. Mas bangun gitu. Kalau saya nggak saya bangunin lagi, saya dosa nggak dosa? Iya, usahakan jangan putus asa, jangan malas, bangunin terus. Kalau perlu dipercikan air di mukanya. Biar masuk surga. Percikan air, Mas, jangan diguyur pakai gayung ya. Dikit aja. Jadi percikan lembut ya. Percikan lembut. Jadi jangan langsung dilempar pakai gayung. Nah, itu beda. Ya percikan air istri lah untuk diajak ke surga. Jadi insyaallah nilainya luar biasa itu. Berat illa alal khashi'in, kecuali bagi orang yang khusyuk. Khusyuk apa? Orang yang selalu condong kepada ketaatan. Khusyuk. Tunduk. Orang yang tunduk enggak berat. Kenapa? Dia tahu janji Allah. Ya. Orang yang sholat itu dia akan tenang. Orang yang sholat itu dosanya akan diampuni Allah.
Orang yang sholat itu akan meraih kebahagiaan dunia akhirat. Orang sholat itu berarti menegakkan agama. Tuh. Jadi fadilahnya luar biasa karena dia faham. Sayang kalau tidak sholat. Makanya begitu dibangunkan untuk sholat, alhamdulillah aku dibangunkan. Jadi mesti terima kasih. Berikutnya apa? Khusyuk di sini Allah memberikan penjelasan alladzina yazunnuna, orang yang khusyuk itu yang yakin annahum mulaqu rabbihim, bahwa mereka akan menemui Tuhannya di hari ba'ats nanti. Begitu dibangkitkan, kita akan bertemu Tuhan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, Allah itu jangan kita gambarkan seperti kita manusia. Allah itu mempunyai sifat mukhalafatuhu lil hawadis, beda dengan hambanya. Kalau kita kan ada fisiknya. Kalau ada orang menyebut tangan Allah, jangan kita bayangkan kayak tangan kita. Kekuasaan Allah. Kalau Allah mendengar, jangan kita bayangkan seperti pendengaran kita yang terbatas. Allah itu mempunyai pendengaran tanpa batas. Allah itu mempunyai penglihatan tanpa batas. Jadi kalau ketemu dengan Tuhannya, nah, di sini akan bertemu dengan kebesaran, keagungan Allah. Wa annahum ilaihi raji'un, juga akan kembali kepada Allah. Di sana akan mendapatkan balasan dari Allah. Kalau orang yang beriman, dia akan merasakan besarnya kekuasaan Allah, besarnya keagungan Allah di dalam surganya Allah. Nah, orang yang tidak beriman, dia akan melihat juga, akan merasakan bagaimana pedihnya azabnya Allah. Disitulah kita kembali kepada Allah, akan mendapatkan balasan dari Allah apa yang kita kerjakan di dunia. Jadi Rasulullah mengingatkan kita, tafakkaru fi khalqillah, berfikirlah kalian tentang ciptaan Allah. Jadi kalau mau berfikir, renungkan ciptaan Allah, alam semesta ini. Wala tafakkaru fi dzati fa innakum la taqdiruna qadra. Jangan sekali-kali kalian memikirkan tentang zat Allah, karena kamu tidak akan sanggup memikirkan keadaan Allah, tidak akan sanggup. Kan Allah beda dengan makhluknya. Itu yang mesti kita pahami. Jadi Allah berdiri sendiri, tidak perlu bantuan siapa-siapa. Sejak dulu sampai akhir zaman, sampai di akhirat, Allah tidak perlu bantuan siapa-siapa. Allah kekal abadi. Jangan kita membayangkan Allah itu seperti diri kita. Dia yang menciptakan kita. Kalau kita ambil perumpamaan yang sederhana, orang yang membuat kursi itu jangan dibayangkan yang membuat kursi kayak kursi. Paham maksudnya? Allah yang menciptakan kita. Jangan kita bayangkan Allah kayak kita. Jadi kalau tukang yang membuat kursi, kursinya bahannya apa? Kayu. Jangan tukangnya dianggap seperti kayu untuk tempat duduk. Bukan begitu. Ya, itu dalil akli namanya. Pakai akal. Nah, mudah-mudahan keimanan kita tambah mantap sehingga yakin akan kekuasaan Allah, akan kebesaran Allah. Kita yakin yang abadi hanya Allah,
Allah mempunyai kekuasaan di atas segala yang kuasa. Ketika Allah menghendaki sesuatu, cuman mengatakan apa? Kun fayakun. Jadilah. Jadi. Itu Allah. Manusia nggak ada. Tidak ada yang baik seperti itu. Kecuali yang bohongan, tukang sulap. Ya, tukang sulap. Tapi itu bohongan. Bukan yang sebenarnya. Karena Allah sebenarnya ciptakan bumi, kun fayakun. Itu Allah. Jadi mudah-mudahan terus usaha kita untuk memantapkan iman membuahkan hasil sehingga kita menjadi mukminun haqqo, mukmin yang sejati dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa seluruh keluarga kami ya Allah. Engkau Maha Pengampun ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kucurkan rahmat dan ridha-Mu. Mudahkan segala urusan kami, mudahkan segala usaha kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.